Ya, kawan, kembali lagi dengan Radostan. Kali ini saya akan menunjukkan aplikasi gaji, ya. Bisa dikatakan ini aplikasi gaji ya versi yang kedua, kawan. Karena sebelumnya saya sudah pernah bikin dan sudah saya upload di channel saya, ya. Yang membedakan adalah kalau di versi 2 ini, kita nanti bisa pilih yang mau kita hitung ini gaji saja, gaji plus THR, atau hanya THR saja, kawan. Ya. Nah, itu nanti kita masuk pada perhitungan. Sekarang saya tunjukkan dulu, ya. Untuk database ini sama dengan versi yang pertama, tidak ada perubahan, teman-teman. Jadi kalau ada karyawan baru, maka datanya diinputkan di sini semua. Ya, dimasukkan, termasuk kalau ada perubahan. Ya, katakan saya akan merubah salah satu nama. Katakan ini, nomor 3. Ya. Nah, sebelumnya begini kawan, ini ada 4 baris ya di user form ini yang paling atas ya. Ini ada nama KTP. Nah, untuk 2 baris yang pertama itu pada saat kita klik simpan ya setelah data diisi semua, maka 2 baris yang pertama akan masuk pada list box yang pertama. Sementara 2 baris yang kedua, ini ya baris ketiga dan keempat akan masuk pada list box yang kedua yang di bawah. Ya, tentunya saya tambah informasi mengenai nama, kemudian nick-nya ya supaya bacanya enak antara list box 1 dan list box kedua. Ya, jadi misalkan ini mau saya rubah, katakan ya nomor 3, kita klik aja teman-teman. Nah, jadi apapun data yang mau dirubah sama teman-teman, ngekliknya dari list box yang pertama, nggak bisa dari list box kedua. Ya, apapun data yang mau dirubah. Ya, misalkan ini statusnya ini saya rubah menjadi K1. Nah, ini ya. Kemudian saya klik edit. Ini di sini masih K0 teman-teman ya. Saya klik edit. Notif dia akan diedit. Ya, kemudian ada konfirmasi berhasil. Nah, dia berubah K1 ya. Untuk transaksi baru atau data baru sebaiknya dihapus dulu. Nah, katakan masih nama yang sama. Kita akan merubah tunjangan jabatannya salah ini, salah input mestinya 100. Kita ubah gitu ya. Nah, yang menyangkut nominal ada datanya ada di list box yang kedua, kawan. Ya. Ini atas nama Sapa Yulisar, dia 125. Sekarang kita rubah 100, kita klik edit. Oke. Nah, data sudah berubah. Nah, ini menjadi 100. Yang tadinya 125. Ya. Jadi apapun yang mau direvisi, ngekliknya dari list box yang pertama. Ya. Untuk simpan, tentunya teman-teman sudah paham ya, tinggal diisi, nanti klik simpan, dia akan terbagi sendiri, mana yang masuk ke list box 1, mana yang masuk ke list box 2. Ya. Sekarang kita kembali ke menu. Sekarang kita masuk coba ini, hitung gaji ya. Pada saat kita klik hitung gaji, muncul formnya ya. Nah, yang membedakan di sini teman-teman, ini ada pilihan ya. Apakah kita mau menghitung gaji saja, gaji plus THR, atau THR saja. Apapun pilihannya, maka nanti harus minta password dari atasan langsung. Ya, itu sebagai pengaman supaya aplikasi gaji ini tidak sembarangan bisa dibuka setiap saat. Ya, katakan kita pilih THR saja. Nah, ada notifikasi minta persetujuan dulu dari yang berwenang. Kita klik OK. Di sini passwordnya harus diisi. Ya, baru nanti kita bisa pilih ini punya siapa. Nah, kalau kita pilih THR saja, maka yang muncul hanya nilai THR, teman-teman. Ya, di sini tidak ada gaji pokok, tidak ada di sini. Ya, katakan ini saya tulis tambah, oh dia kerja 20 hari, mestinya ada tunjangan makan transport, ya kan? Nah, tidak terhitung di sini total tunjangan tetap hanya THR, karena yang kita pilih di sini adalah kita hanya menghitung THR saja, gitu kawan. Ya, nah ini sebagai pengaman. Ya, untuk perhitungan THR ini sudah ada di channel saya tutorialnya supaya bisa diambil ke VBA gitu ya. Nah, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi, teman. Katakan ini, oh ini salah ini, mestinya kita bukan ini, kita menghitung ini, gaji dan THR. Tetap ada kembali lagi nih, nah, harus minta persetujuan. Baru diisi dulu passwordnya. Nah, baru kita isi, punya siapa sekarang. Ya, baru dia muncul ini, database-nya, ada gaji pokok. Kalau tadi kan HTHR saja ini nol, gitu kawan. Ya,
Atau mungkin mau kita rubah gaji saja, teman-teman. Nah, sama. Ini masukkan password. Nah, pada saat kita pilih, maka nilai THR-nya 0. Total tunjangannya 100 di sini. Ya. Jadi ini, kenapa ini saya bikin? Karena bisa jadi THR itu dibayarkan berbarengan dengan gaji, bisa jadi begitu ya, atau pada periode yang terpisah. Sehingga di sini memungkinkan kita untuk menghitung pilihannya yang mana. Itu kawan. Anggap aja sekarang kita pilih yang ini ya kawan ya, gaji plus THR. Oke. Nah, sekarang kita pilih nih yang keempat. Muncul ya database-nya. Ya. Tapi kalau ini kosong, teman-teman, misalkan ini kosong ya, belum dipilih, teman-teman langsung pilih ini, nomor 5. Database-nya nggak akan keluar, teman-teman. Ya, nggak bisa ini. Ya, karena database ini kan begitu milih nick, maka dia akan keluar. Ya, kita tinggal isi di sini, katakan isi 20, ya, yang nggak akan muncul ya. Ini. Jadi kuncinya di sini, gitu, teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita pilih, kita lanjut. Ini 1, 2, sekarang ini kita coba yang keempat. Nah, atas nama Yudisar. Sementara dia total tunjangan 766 ini ya, antara THR dan total jabatan. Kemudian kita isi dia hari kerjanya 20, maka ini otomatis akan berubah, teman. Saya isi ya 20, nah menjadi 1,4. Ada tambahan tunjangan makan dan tunjangan transport ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang membutuhkan, ini masih bisa disesuaikan gitu ya. Apakah tunjangan makan transportnya mengikuti jumlah hari kerja atau merupakan fixed cost ya. Hanya diberikan pokok 1 bulan 200.000 misalkan begitu ya, fixed cost gitu ya. Kemudian ada lembur berapa jam, katakan dia 4 jam, maka ini akan berubah juga. Nah, menjadi 1,6. Ya, katakan kita tambah ini 100.000, jadi ini nanti menjadi 1745. Kebanyakan nol. Nah ini 1745. Kemudian potongan, ini rincian potongan di sini baru nampak 80, teman-teman. Kalau kita tambahkan, katakan oh ada pinjaman dia sekarang diangsur berapa 100. Nah, total potongan jadi 180. Mungkin kita beri catatan ya toh. Angsuran ke 2 atas pinjaman katakan 1 juta. Misalkan begini, teman. Ya. Nah, kalau sudah, baru kita klik simpan. Nah, masuk dia atas nama Yulisar. Ya. Kalau ada transaksi baru, kita klik ini transaksi baru. Nah, kita pilih sekarang misalkan contoh yang kedua. Masih dengan gaji dan THR. Ya. Hari efektif, katakan ini anak baru 10. Ya. Kemudian maaf ini 20 ya karena gaji pokok terhitung 4 juta. Kemudian lemburnya dia 5 jam. Nah, ada kasbon katakan 200. Ya, potongannya 280. Kasih catatan kasbon tanggal 2 misalkan April gitu ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, dia muncul ini ya. Kemudian teman-teman, kalau kita akan melakukan edit ya bisa aja ya katakan transaksi baru ada yang mau kita edit katakan ini. Nah, apa yang mau kita, oh ini lemburnya cuma 2 jam. Yang tadinya 1745 mungkin sekarang akan berubah. Nah, satu menjadi 1656. Nah, katakan hanya jam lemburnya aja yang kita edit. Ya, ini. Ya. Saya contohkan 2 aja ya. Kalau sudah, kita bisa mau melihat ini, slip gajinya, teman-teman. Kita bisa langsung ke menu atau langsung dari sini, slip gaji. Ini ada tiga orang ya, teman-teman. Ini mestinya bukan kantor pusat, berarti database-nya belum dirubah nomor HP-nya ya. Sekarang kita lihat ini, slip gaji. Nah, ini. Slip gaji ini nanti bisa dikirim ke WA karyawan. Ini ikonnya tinggal diklik ya. Nah, bagaimana caranya? Ini tutorialnya juga sudah ada di channel saya, teman. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Di mana tutorial ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan, hanya menggunakan coding, di mana codingnya juga saya sertakan untuk linknya. Jadi teman-teman tinggal copy aja nanti ya, bisa dipelajari.
Sekarang kita ambil di sini ya, yang pertama. Kita ambil yang kedua, namanya Riana, berubah ya. Kemudian kita ambil tadi ini nggak bisa karena tertulis bukan nomor HP ya. Kita ambil yang keempat, Rina Damayanti, berubah. Nah, ini. Jadi kalau ada teman-teman yang membutuhkan file ini, bisa hubungi saya, nomor saya ada di deskripsi, sehingga nanti saya berikan juga sekalian sama add-on-nya, supaya bisa muncul terbilang. Kalau teman-teman tidak ada add-ons, maka terbilang ini nggak akan muncul, akan keluar error, teman-teman. Ya. Jadi di sini, teman-teman, untuk slip gajinya. Di mana nanti untuk dikirim melalui WA, kita kirim satu-satu. Oh, nomor ini dulu, gitu ya. Nah, itu sudah saya jelaskan di tutorial dengan ini WA. eh, Kenapa ini harus satu-satu? Karena kalau kita menggunakan Watch Auto, itu yang sekarang di Play Store sudah saya coba tidak bisa sinkron ke spreadsheet-nya, teman-teman. Karena yang ada di Play Store sekarang itu bukan Watch Auto pakai S, tapi hanya Watch Auto tanpa S. Di mana pada saat kita pilih menu spreadsheet, itu tampilannya berbeda dengan yang Watch Auto yang pakai S. Gitu. Ya. Jadi karena tidak bisa sinkron ke spreadsheet, otomatis ini tidak bisa kita kirim melalui WA. Karena kalau itu bisa, maka yang aktif karyawan, bukan perusahaan yang untuk ngambil slip gaji. Itu aja bedanya. Sekarang kita kembali ke menu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian di dashboard ini saya berikan informasi. Kita punya jumlah karyawan berapa, wanita berapa, pria berapa. Kemudian bulan pembayaran THR ini kita pilih, ya, tahunnya tahun berapa. Kemudian mulai mencadangkan THR, saya sarankan kalau tahun depan THR dibayar bulan Mei, maka pencadangannya sudah harus dimulai pada bulan ini, 1 bulan mundur, bulan April, ya, untuk THR tahun depan. Bisa jadi juga ini kedobelan dengan pencadangan yang untuk tahun ini, bisa jadi begitu. Ya, kenapa? Karena THR-nya itu kan maju, teman-teman, ya, maju THR-nya. Lebaran itu kan maju tiap tahunnya. Nah, di sini saya bikin maju 1 bulan. Tapi kalau ada yang menghendaki dimulai dengan bulan sama, nggak apa-apa, ada ya. Itu sudah ada cara tutorial untuk menghitung nilai THR. Sehingga ini sampai dengan bulan Mei, kita punya ini total cadangan THR yang harus kita siapkan, di mana nanti saldonya harus ada uang kita senilai sekian. Kalau nggak ada, kita nggak bisa bayar THR, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat laporan gaji. Nah, di sini formatnya sama dengan aplikasi gaji pertama yang saya bikin, tidak ada perubahan. Ya, kalau baru 4 orang mau kita cetak, ini ada drop down tanda panah, kita klik, kemudian blank, centangnya kita buang. Nah, ini tinggal dicetak. Tuh, ya. Jadi ini teman-teman aplikasi kedua untuk perhitungan gaji yang saya bikin. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi kalau ada yang butuh, silakan hubungi nomor saya. Nomor saya ada di deskripsi. Oke, terima kasih.